sekolah terbaik bangsa di sekolah government satu-satunya di Indonesia. Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya. Pembelajaran hari ini akan full direkam supaya teman-teman bisa mengulang materinya secara digital di rumah. Jadi saya dulu tunggu kamera dulu. Oke, hari ini tahap pertama kita akan belajar soal terlambat. Ini direkam. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini kita akan belajar soal smart city. Smart itu pintar, city itu adalah ibu-ibu. Salah. Oke, smart city. Smart itu Pintar. city itu Kota. smart city. Kota yang pintar. Mantap. Jadi, menurut Kirvinus dan kawan-kawan pada tahun 2007 ada 6 dimensi untuk menilai sebuah kota menjadi smart city. Yang pertama adalah smart living, kemudian smart environment, kemudian smart mobility, kemudian smart people, smart economy, dan smart government. Hari ini kita akan belajar smart living ke kota Summarecon, Bandung. Gas? Gas. Ayo. Tapi sebelum itu, smart living itu ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah kelayakan hidup, kemudian kelayakan layanan kesehatan, dan yang ketiga adalah kelayakan transportasi. Coba, siapa yang mau jelasin yang pertama? Saya Pak. Oke, kamu. Oke, saya mau bicara tentang strategisan terlebih dahulu. Kalau bicara tentang Summarecon Bandung, saya akan ambil dari yang pertama 2 klaster terdepan, yaitu Betara dan juga Amanda. Nah, kalau dari klaster Betara dan Amanda itu cukup strategis sih Pak. Kayak kita nggak perlu terlalu jauh untuk jalan ke kawasan utamanya, karena udah ada akses jalan utamanya. Nah, dari akses jalan utama itu kita bisa langsung ke taman. Ada ruang terbuka hijau untuk para penghuni yang dikembangkan oleh Summarecon Bandung. Nah, kalau jalan dari taman itu gak jauh, sekitar 300 meteran, kita udah bisa ketemu kawasan perbelanjaan. Ada 2 kawasan perbelanjaan yang memang belum berfungsi, sedang dalam pengembangan, yaitu Mall Summarecon, tapi ada juga yang sudah berfungsi dan saat ini dinamakan Pasar Modern Sinpasar. Begitu Pak. Saya mau nambahin Pak. Sikat. Jadi setelah tadi dijelaskan oleh Astri, ada dari sisi aspek keamanan sendiri. Kalau dari Summarecon Bandung itu dikenal ada dari klaster Amanda dan juga klaster Betara, yang dimana di dalam klaster tersebut sudah ada pos-pos keamanan yang diisi oleh para penjaga keamanan itu sendiri. Jadi dari sisi keamanan itu bisa terbilang cukup ketat. Saya Pak mau nambahin di aspek kebersihan atau di aspek pengelolaan sampahnya Pak. Jadi dari awal saya masuk dari gerbang Summarecon itu Pak, saya udah ngelihat di setiap 100 meternya itu ada tong sampah Pak. Jadi itu menandakan kalau misalnya pengelolaan sampah di Summarecon itu sudah cukup baik Pak, gitu. Pak, saya mau nambahin Pak. Silahkan. Oke, mungkin dari kelayakan pola hidup itu ada yang dari tadi lupa ya sama teman-teman ya. Ada juga pendidikan gitu Pak. Waktu itu saya ke sana itu ternyata dalam kawasan Summarecon itu ada sekolah, dan sekolahnya itu namanya Sekolah Dasar Islam Al Azhar. Jadi walaupun memang Summarecon ini komplek yang baru, tapi udah ada kawasan pendidikannya. Jadi menurut saya itu cukup bagus gitu di kawasan pendidikan yang baru, dan kawasan pemikaman yang baru itu cukup bagus gitu. Jadi kesimpulannya bagi saya Summarecon ini merupakan salah satu menerapkan konsep smart city gitu ya. Smart city di mana ada keamanan, ada kebersihan, ada juga strategis tempat, dan juga terakhir di pendidikan. Jadi ini Summarecon ini bisa menjadi contoh bagi kota-kota lainnya. Begitu Pak kalau dari saya. Cakep. Oke, itu tadi dari aspek kelayakan pola hidup. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu layanan kesehatan. Siapa yang mau? Saya Pak. Boleh. Ya, jadi ngomong-ngomong soal aspek kesehatan, di Summarecon itu ada rumah sakit juga Pak yang terdekat dari Summarecon itu sendiri. Yang pertama adalah Rumah Sakit Al Islam Bandung, yang kedua adalah Rumah Sakit RSUD Kota Bandung. Tapi selain itu juga di sana udah terdapat ada klinik Boromius yang terdapat di Jalan Boulevard Selatan, yang mana itu berada di kawasan dari si Summarecon Bandung itu sendiri Pak. Jadi untuk masyarakat yang ada di sana, mereka tidak akan kesusahan buat mencari ketika mereka sakit, ada yang sakit atau ada yang membutuhkan kesehatan. Mereka bakal lebih mudah untuk menuju ke tempat kesehatan itu sendiri Pak. Kamu tidur mulu. Coba apa itu materi? Jadi smart itu kan pintar ya Pak. Ya. Living itu tinggal. Jadi smart living itu adalah tinggal di tempat orang-orang
yang pintar. Contohnya? Contohnya seperti saya tadi gitu Pak. Itu bukan gitu. Benar nggak teman-teman? Oke, jadi itu tadi soal kesehatan ya. Sekarang yang ketiga, soal transportasi. Siapa yang mau? Aku dong Pak. Boleh. Jadi untuk kelayakan moda transportasi waktu aku ke Sumarekon Bandung itu belum ada transportasi publik yang bisa masuk ke kawasan Sumarekon. Tetapi di Jalan Gede Bage Selatan ada angkutan umum. Walaupun begitu masih belum bisa masuk kawasan Sumarekon. Terus di klaster di Betara dan Amanda itu ada penyewaan sepeda Bosek yang juga udah bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung. Dan juga ada wacana pemerintah Kota Bandung untuk menyediakan transportasi publik bus yang bisa masuk ke kawasan Sumarekon. Jadi kesimpulannya tuh kawasan Sumarekon udah bisa masuk ke Smart City karena ada penyewaan sepeda Bosek yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung. Nah, ini nih yang membuktikan kalian adalah putra-putri terbaik bangsa. Jadi tanpa saya jelaskan kalian sudah paham sendiri apa itu Smart City dan Smart Living khususnya. Oke, jadi gitu aja pertemuan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. And action. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Pak, saya mau nambahin Pak. Ya jadi sejauh ini salah Pak. Lagi ya. Smart itu kan pintar. Living itu